teman-teman, shalom. Apa kabar? Senang sekali kita masih bertemu di channel YouTube saya, Ivi Lewihana, yang berisi sebuah kesaksian-kesaksian atau berisi lagu-lagu dan juga tentang cerita hidup saya dari mulai saya belum mengenal Tuhan sampai saya mengenal Tuhan sampai hari ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menonton channel saya yang tidak sengaja dan baru mengenal saya. Shalom, salam kenal, nama saya Ivi Rizky Ramadan. Saya adalah seorang murtadin alias yang dulunya belum mengenal Tuhan, yang sekarang sudah diselamatkan Tuhan. Dan di kali ini saya ingin berbagi tentang bagaimana atau bedanya apa simpati dan empati. Nah, simpati dan empati itu sepertinya sama tetapi berbeda. Contoh, kalau saya mengasihani seseorang, kalau saya misalnya saya kasihan sama seseorang, itu simpati ya. Saya kasihan nih sama seseorang, itu simpati. Tetapi jika saya kasihan sama seseorang dan saya melakukan sesuatu, saya do something bagi orang itu sudah empati. Nah, seperti itu Tuhan Yesus juga empati sama kita. Tuhan Yesus bukan hanya simpati, Tuhan Yesus bukan hanya kasihan, tapi Tuhan Yesus empati. Tuhan Yesus mau, Tuhan Yesus bukan hanya sanggup, tetapi Tuhan Yesus mau menolong kita. Contoh saja, ketika saya ini menolong orang, ketika saya ini memberikan seseorang sesuatu, padahal saya sendiri sedang di dalam kekurangan, saya sendiri juga membutuhkan, tetapi ketika Tuhan menyuruh saya untuk memberikan kepada seseorang, ya, dan saya taat. Mengapa? Karena saya pun pernah merasakan menjadi orang itu. Pernah suatu kali saya itu hanya memiliki uang Rp10.000 dan kemudian ada seseorang yang meminta kepada saya uang atau berjualan koran seperti itu ya. Saya bilang sama orang itu, saya punya uang Rp10.000. Baiklah, kamu saya beri 5.000 dan saya 5.000. Padahal saya sendiri juga tidak tahu mau beli bensin buat apa. Saya sendiri juga seorang sales dan harus membeli bensin. Tetapi karena saya pernah merasakan orang itu, karena saya pernah merasakan bagaimana orang itu berjuang untuk berjualan koran, maka saya nggak tega, saya bagi dia 5.000, saya 5.000 ya. Kemudian ada juga suatu hari teman saya itu menceritakan dia dan dengan 2 anaknya belum makan saat itu dan di pekerjaannya sedang lagi down-downnya. Saya mengerti bagaimana rasanya belum makan. Saya mengerti rasanya memiliki dua anak dan belum makan. Maka saya memberikan uang sama dia Rp100.000. Dan di ATM saya, di rekening saya juga ada Rp100.000. Jadi saya berikan semuanya yang ada pada saya untuk dia. Karena saya tahu bagaimana seorang single parent berjuang, bagaimana merasakan suatu kejadian itu. Saya merasakan tanpa harus dia menceritakan kepada saya. Saya tahu bagaimana rasanya di dalam sebuah kejadian tersebut. Begitu pula bahkan lebih dari itu Tuhan Yesus kepada kita. Apa bukti Tuhan Yesus empati? Apa bukti Tuhan Yesus itu mau melakukan sesuatu buat kita? Tuhan Yesus bukan seperti Tuhan yang tuli. Tuhan Yesus bukan seperti Tuhan yang mati. Tuhan Yesus pernah menjadi seperti kita, bukan? Dia meninggalkan tahtanya. Dia kaya, rela menjadi miskin. Dia memiliki segalanya, rela menjadi manusia yang tidak memiliki apapun demi merasakan bagaimana menjadi manusia, demi menyelamatkan manusia. Maka jika ada di antara kita, saya dan Anda saat ini, jika kita merasakan lapar, jangan khawatir. Tuhan Yesus pernah berpuasa 40 hari 40 malam dan dia lapar.
Tuhan Yesus juga pernah dicobai oleh iblis. Tuhan Yesus pernah merasa dikhianati, bukan? Tuhan Yesus dikhianati oleh muridnya sendiri, bukan? Tuhan Yesus disangkal oleh Petrus, bukan? Tuhan Yesus ditolak juga, bukan? Tuhan Yesus merasakan apa yang kita rasakan. Jadi jangan pernah khawatir, jangan pernah putus asa, jangan pernah putus harap. Tuhan mengerti perasaan kita. Tuhan bukan ada jauh di sana dan melihat kita menjadi manusia. Tuhan bukan Tuhan yang seperti itu. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang benar. Tuhan yang benar artinya Tuhan yang merasakan, ikut merasakan penderitaan kita. Maka itu Tuhan menyuruh kita untuk memikul salib kita setiap hari dan mengikut Dia. Memikul salib setiap hari dan mengikut Dia. Mengapa Tuhan begitu? Karena Tuhan sudah mencontohkan kepada kita bagaimana perasaan manusia. Dia sudah merasakan bagaimana menjadi manusia berdaging, berdarah. Dia merasakan. Jadi jangan pernah putus asa, jangan pernah putus harap. Jika tidak ada pertolongan yang datang, jika jalan sudah buntu, ada jalan ke atas, yaitu Tuhan Yesus. Yaitu Tuhan Yesus. Itulah yang menjadi sumber kekuatan bagi kita. Itulah yang menjadi keberanian kita untuk berharap, yaitu Tuhan Yesus yang menjadi manusia. Firman Allah yang menjadi manusia pasti menyelamatkan kita. Itu urusan nanti, tetapi urusan sekarang Tuhan menyelamatkan kita. Tuhan mengerti batas kekuatan kita untuk menanggung perkara. Tuhan mengerti sampai kapan kita bisa menanggung perkara. Tuhan mengerti sampai kapan Dia akan memberikan pertolongan. Jangan khawatir, jangan putus asa. Tuhan adalah Tuhan yang empati. Tuhan yang bukan hanya sanggup, tapi Tuhan yang mau menolong kita. Dulu kita ditolongnya, dulu kita disembuhkan, maka saat ini kita pun disembuhkan. Dulu kita dipulihkan, maka saat ini pun kita dipulihkan. Dulu kita diberikan pertolongan, maka saat ini pun kita pasti akan diberikan pertolongan. Itulah Tuhan yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus. Jangan pernah meninggalkan Tuhan Yesus. Saya pun demikian. Saya juga bukan seorang Wonder Woman. Saya juga seorang yang lemah. Saya sering merasakan getir. Saya sering merasakan tidak kuat. Saya sering merasakan putus asa. Tetapi ketika saya ingat bahwa Tuhan pernah menjadi manusia sama seperti saya, maka pengharapan saya timbul kembali. Keberanian saya untuk berharap timbul kembali. Itu yang membuat saya kuat untuk menjalani hari demi hari. Demikian juga teman-teman yang ada di luar sana. Bukan kebetulan jika teman-teman menyaksikan channel YouTube ini, jangan pernah khawatir, jangan putus asa. Takut, tidak kuat, itu manusiawi. Tetapi jangan pernah putus asa. Jangan menyerah. Tuhan Yesus beserta kita. Setiap hari, setiap langkah Tuhan beserta kita. Dan terima kasih sudah menonton channel YouTube saya dari konten ke konten. Semoga konten ini memberkati, semoga pelayanan saya memberkati kita semuanya, dan semoga kita semuanya terus dikuatkan oleh Tuhan dan hari demi hari mendapatkan pertolongan Tuhan. Sampai di sini dulu konten saya. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.